teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Ratna Juwita. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai siklus menstruasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat lurnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Siklus ini rata-rata terjadi selama 28 hari. Namun, tidak semua wanita mempunyai siklus yang sama. Ada yang 21 hari, ada pula yang mencapai 31 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Siklus menstruasi terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH adalah follicle stimulating hormone, memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Fase ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Fase ini disebut ovulasi. Fase pasca ovulasi. Folikel the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah.